Nah, teman-teman, jumpa lagi hari ini. Hari ini podcast kita ada di kediaman Mas Andika yang disebut dengan Nirwana Bonsai Bali. Bonsai. Ini luar biasa. Hari ini kita bincang-bincang terkait dengan pohon-pohon yang ada di kediamannya ya. Yang jelas semoga bermanfaat. Selalu kita berbagi informasi dan inspirasi. Siapa ya? Untuk mendapatkan pohon-pohon yang bagus dan tentu juga biar tidak ketinggalan informasi ya Mas ya. Siapa deh? Karena The Max sudah dekat nih Mas. Ya, Pak. Untuk pelaksanaan The Max 2025 bulan Desember. Kalau kita berbicara bonsai itu kan perlu perawatan intens ya. Betul Pak. Karena kompetisinya luar biasa. Ada gunting emas, ada rumah, ada piala bergilir. Mantap Pak. Nah ini yang ditunggu belum surprise yang lain. Nah tentunya kan persiapan itu kan harus matang dong gitu ya. Nah jadi kita bincang-bincang, teman-teman ikuti, semoga bermanfaat ya. Salam dulu Mas. Salam, sehat selalu ya, bonsai. Nah, jadi hari ini tema kita terkait dengan histori perjalanannya Mas Dika. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, asal-usulnya beliau kan belum tahu juga nih. Belum tahu Pak. Ya, banyak yang nggak tahu teman-teman ya. Jadi hari ini kita tanya asal-usulnya terkait dengan hal itu. Di samping itu bincang-bincangnya tak jauh dari apa? Bonsai, kemajuan bonsai. Mungkin termasuk keuntungan juga kayak Mas. Iya Pak, betul Pak. Harus ya, tuh Pak. Harus ya? Harus. Kalau bicara The Mac, bicara nilai ekonomis dong. Pasti Pak. Bicara investasi ya? Investasi Pak. Nah, kalau mau berinvestasi berarti bermain pohon The Max. Ah, ya. Asik nggak? Asik Pak. Nah, itu teman-teman ikuti. Karena kontes tetap akan berlanjut ada. Harapan kita setiap kabupaten kita adakan tergantung kepengurusannya. Ya. Yang jelas kita persingkat, permudah, efisiensi. Ya, nah, ya. Jadi yang menguntungkan buat masyarakat lah ya. Ya, teman-teman, hari ini kita bincang-bincang di sini. Nah, di samping kita bicara pohon-pohon yang bagus, di belakang kita luar biasa. Nah, Mas Noah, saya mau tanya nih sama Mas Andika. Mas Andika aslinya siapa sih namanya? Saya nama asli Andika Pak. Cuma orang sini panggilnya Kidika. Andika siapa? Andika aja Pak. Andika. Singkat Pak. Oh, dia panggilnya? Panggilnya Kidika di sini. Kidika. Ya. Oh gitu. Wah. Saya awalnya kenalnya Andika aja. Tiba-tiba postingan muncul itu namanya Nirwana Bonsai. Jujur pada awal tuh saya kaget juga. Wah, ini keren ya teman gua nih. Jadi kenapa saya bilang itu berani membuat terobosan yang baru. Ya, Pak. Kenapa terobosan yang baru? Artinya berani mendatangkan pohon-pohon yang sudah perfect ya. Betul Pak. Sudah bagus. Artinya pohon-pohon udah siap kontes. Tapi kalau bicara nilai ya memang lumayan kan. Lumayan. Ya. Itu biasa tantangan kita ya. Iya. Nah itu teman-teman, jadi hari ini kita bincang-bincang. Berarti namanya Andika. Andika dipanggil Kidika. Kidika. Aslinya mana asli? Aslinya saya Makassar Pak. Oh Makassar. Makassar, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan Pak. Iya. Berarti terus lahirnya di mana? Lahirnya di Makassar Pak deh. Memang lahirnya Mas Dika itu di Makassar. Di Makassar. Oh, lahirnya di Makassar. Tahun berapa Mas? 89. 89. Iya. Terus kenapa bisa di Bali? Itu masuk remaja Pak deh. Saya diangkat sama orang Bali Pak deh sebagai anak. Umur berapa? Umur waktu itu 17 tahun masuk 18 Pak deh. 17. Iya, masuk 18 tahun. Berarti udah tamat SMA dong? Udah Pak deh. Langsung diajak ke Bali. Ketemunya di Makassar? Waktu itu ya, enggak, ketemunya di Denpasar Pak deh. Oh memang Mas Dika ke Denpasar. Ketemu orang Bali. Orang Bali. Diasuh orang Bali. Iya. Iya. Udah lama juga ya? Udah Pak deh. Berarti dulu tinggalnya di Denpasar? Denpasar. Terus gimana ceritanya bisa di sini? Karena orang tua angkatnya kan di Dawan Kaler, Kelungkung Pak deh. Oh gitu. Ya. Terus diajak ke sini. Diajak ke sini. Ceritanya di sini tuh kenapa, Mas? Kok sampai ke sini? Gimana ya? Orang tuanya kan, orang tua angkat kan nggak punya anak cowok, Pak deh. Ya, akhirnya
pengen banget punya anak cowok, rindu sama anak cowok, akhirnya saya diangkat. Ditawarin dulu Pak De, mau jadi menantu atau mau jadi anak, itu tak pilih jadi anak Pak De. Oh gitu. Ya. Iya. Oh, berarti sampai di sini. Sampai dari sini. Terus Bapak gimana, kabar sehat? Kalau Bapak kandung udah meninggal Pak De, almarhum. Bapak angkat? Bapak angkat, alhamdulillah sehat Pak De. Iya luar. Gitu perjalanan singkatnya. Iya. Terus jodohnya orang mana, Mas? Orang Bugis Pak De. Kok bisa ketemu, gimana sih? Liburan dari Bali, saya liburan ke Makassar malah. Oh, berarti itu jodoh namanya. Jodoh Pak De. Dan sebenarnya kalau pikir-pikir tinggal di Bali, jodoh di Bali dong. Jodoh di Bali. Kok bisa ketemunya di Makassar? Banyak kenal orang Bali Pak De, karena orang tua angkatnya pengen jodohin saya sama orang Bali. Tapi emang takdirnya emang harus orang sana, ya harus sana Pak De. Ya harus terima dong. Ya. Luar biasa sih. Ya, Pak De. Oh gitu cerita singkatnya. Ya, terus main bonsai itu gimana ceritanya? Saya kan ngobatin nih Pak De, ngobatin di sini Padepokan, pasien dan murid-murid bilangnya kok Padepokannya angker. Akhirnya saya minta saran, bagusnya apa? Taman-taman. Padepokan itu maksudnya gimana, Mas? Saya di sini mengajarin ilmu pengobatan, ilmu kanuragan, spiritual ya. Spiritual seperti itu Pak De, supranatural. Oh, untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Di antaranya semedi. Enggak gitu Pak De. Kalau saya ngajarin murid ya ngisi ilmu langsung Pak De. Oh gitu. Iya. Terus bonsai ini gimana ceritanya? Itu dah karena pasien yang menyarankan main pohon, saya coba, saya dikasih dulu awalnya pasien pohon-pohon taman Pak De. Kayaknya bagus nih untuk taman, akhirnya coba ke bonsai. Di bonsai paling murah 100 ribuan Pak De. Terus gitu akhirnya mencoba bermain bibit Pak De. Bibit kimeng-kimeng itu harga beli 1.500, beli 1.000 rupiah. Belinya di Lumajang, langsung main besar Pak De waktu itu. 800 pohon bawa ke Bali. Habis itu udah meningkat keuangan, baru ndak main bibit, bahan beli yang barang-barang setengah jadi. Ya, habis itu main sentigi lumayan lama, 2 tahun lebih Pak De. Akhirnya beralih ke pohon anting putri. Anting putri pun waktu itu masih belum tahu budidaya Pak De. Belum tahu tentang anting putri, karakternya kayak gimana, banyak yang mati Pak De. Akhirnya mencoba, akhirnya tahu medianya, tahu ininya. Sampai korbannya banyak. Banyak Pak De. Banyak. Tapi nggak putus asa juga. Enggak Pak De. Karena saya lihat waktu itu pertama kali saya main bonsai setengah jadi, saya di Ketabanan ke Pandawa Pak De. Waktu itu The Max Pak De. Oh iya, The Max 2021 ya. Ya, itu Pak De. Bawa pohon. Waktu itu enggak Pak De, saya belum punya pohon bagus Pak De. Masih jalan-jalan. Masih malu Pak De. Oh iya. Lihat-lihat pohonnya, enak-enak pohonnya nih. Akhirnya motivasi ada lagi Pak De. Iya. Akhirnya kumpul-kumpul uang, beli pohon The Max, terus seperti sampai sekarang dah Pak De. Ya luar biasa teman-teman. Tapi kita selain nanti bincang yang lain, mungkin kita juga nanya mungkin terkait investasinya berapa sekarang. Ya, modal awal tuh berapa, Mas? 25 juta Pak De. Modal awal, Ya. main bonsai. Main setengah jadi, paling kecil waktu pertama 5 juta Pak De. Maksudnya? Modal waktu beli bahan tuh, pertama kali main bonsai itu 5 juta, tapi kan belum disebut bonsai Pak De. Iya betul. Masih bibit-bibit. Bibit. Main setengah jadi, saya ngutang itu di BRI Danakur Pak De, 25 juta untuk memulai bisnis ini. Oh, awalnya dari kur dong. Kur Pak De. Dari kur langsung beli. Beli. Terus dari kur itu beli berapa pohon, Mas? Belinya yang murah-murah Pak De, sekitar kurang lebih 12 sampai 14 pohon Pak De. Iya. Oh, begitu ya. Berarti terinspirasinya main bonsai ini dari anak-anak perguruan itu. Perguruan. Akhirnya senang gitu loh, jalan loh. Terpancing tambah semangat tuh dari mana? Waktu Pandawa Pak De. Waktu The Max Pandawa itu. Tahu terpancingnya di mananya? Jualnya mahal atau lihat pohon mahal tuh gimana? Karena yang pertama Pak De, lihat pohon itu cantiknya dulu Pak De. Bagus banget pohonnya. Habis itu teman. Apa tuh tafsirnya? Sendigi atau apa waktu itu? Waktu itu sancang Pak De. Oh sancang. Terus mencoba beli. Coba beli, habis itu beli. Teman bilang kenapa nggak sekalian jualan? Oh. Coba jualan. Tapi waktu itu masih susah Pak De, karena belum dikenal Pak De. Iya. Susah jualnya. Iya. Berarti kenal tuh perlu dong. Perlu Pak De. Ya dikenal tuh perlu. Tapi dengan adanya Pak Denny kira-kira membantu apa enggak? Oh, sangat membantu Pak De. Sangat membantu. Iya, semoga bisa membantulah. Apalagi terkait dengan program The Mac ya. Iya Pak De. Betul. Tapi sebelum kita bicara ke The Mac ini, nah sampai nekat nih beli pohon banyak ini kenapa? Terus modal dari mana? Modal dari 25 juta tadi Pak De. Saya putar terus Pak De. Berkembang terus Pak De. Terus konsep nyari untung tuh 100% atau gimana? Enggak Pak De.
paling untung per pohon itu ya 200 sampai 500 Pak De. Kita lepas saja. Yang penting lancar Pak De. Bayangkan saya dalam sebulan dulu itu bisa jual sampai 40-50 pohon Pak De. Pohon kecil? Ya, pohon kecil Pak De. Pohon Demek semua Pak De. Luar biasa. Terus kira-kira dari sekian berapa tahun udah nih? Sekarang udah masuk 3 tahun. Waktu Murana masih 3 bulan waktu itu. Enggak, belum, masih dalam lahiran tuh. Masih 3 tahun sekarang. 3 tahun 8 bulan Pak De. Main bonsai. 3 tahun 8 bulan. 8 bulan. Dari modal 25 juta. Ya. Berapa pohon yang udah terjual selama ini 3 tahun 6 bulan? 1000 lebih Pak De. Bisa lebih. Wah, 1000 pohon lebih. Ya, itu pohon medium, besar pohon Demek? Campur Pak De. Cuman lebih banyak Demek. Lebih banyak Demek. Wow, berarti ini untuk event Demek 2025? Pasti banyak Pak De. Keluar yo? Keluar semua Pak De. Wah, keren ini. Nah, saya tanya lebih mendalam nih Mas, seperti semangat main bonsai. Mungkin berbagi tips dengan teman-teman ya. Ada nggak konsep-konsep tertentu yang bisa menguntungkan kita untuk bermain bonsai? Kalau saya gini Pak De. Mengalir begitu saja? Mengalir begitu saja Pak De. Tidak ada ini ya, pokoknya mengikuti ini aja pasar Pak De. Oh gitu. Ya. Oh iya, artinya resepnya ikut pasar ya? Mengikuti pasar. Apa yang ramai itu yang dibeli? Iya Pak De. Oh gitu, iya. Tapi kalau nggak nasib ya nggak laku juga. Biar pohon bagus kadang-kadang kan susah juga jual. Ini Pak De, apa namanya, postingan Pak De. Oh postingan. Jadi sering-sering posting ya? Iya Pak De. Luar biasa ini. Nah, dengan bincang-bincang ini nilai investasinya udah luar biasa ini. Iya, alhamdulillah. Kira-kira berapa nih nilai investasinya? Modalnya ini sekarang nih? Modalnya yang sudah ada sekarang dari 25 juta. Pohon kebetulan di Vietnam masih ada sekitar 291 pohon Pak De. Itu udah bayar? Udah bayar Pak. Biar cash? Udah cash Pak. Ya kita bicara di sini aja lah. Ini berapa udah modalnya? Di sini kurang lebihnya berapa Pak De? Berapa pohon ini semua? Sudah nggak hitung Pak De? Ownernya nggak tahu nih. Nggak tahu Pak De, udah nggak hitung. Kira-kira berapa? Sekitar ada 600 jutaan Pak De. Ini sini, iya. Dari modal? Dari modal 25 juta Pak De. Luar biasa. Jadi ini bukan hayal teman-teman. Jadi kita review beliau ini, langsung kita podcast hari ini. Yang jelas semoga menjadi inspirasi buat teman-teman. Iya Pak De. Sekarang modalnya jadi 600-an lebih Pak De. Tapi utang udah lunas? Utang Astungkara sebenarnya bisa lunasin Pak De. Cuman? Tapi ya karena ini ya kita santai aja. Oh gitu. Kalau nggak keburu juga Pak De. Karena jual pohon 2 aja udah lunas ya? Iya Pak De. Salah satu pohonnya ada yang nilai paling mahal di sini berapa? Kebetulan yang di sana Pak De yang 200 juta. Ya 200 juta Pak De. Luar biasa teman-teman. Apakah saudaraku berani berinvestasi seperti itu? Kalau berani ya silakan. Yang jelas kalau motivasinya Mas Dika ini kita lebih dalam tanya. Kenapa berani beli bonsai kecil banyak dan terlalu investasi seorang udah besar ya? Betul Pak. Nah itu apa ya, semangat luar biasa Mas. Betul Pak. Pengaruh nggak Mas event sampean jualan pohon kecilnya dengan event Demek? Seberapa pengaruhnya menurut Mas Andika? Sangat pengaruh Pak De. Kenapa? Karena yang pertama Demek itu kan digemari banyak orang ya. Karena selain mudah dibawa, juga tidak kalah harganya Pak De. Justru Demek yang adanya Demek, pohon kecil itu naik harganya Pak De. Dengan adanya Demek. Iya. Sejauh mana naiknya? Lumayan Pak De. Misalnya pohon yang kayak gini kan dulu misalkan sebelum Demek bisa kita jual paling 1 juta 2 juta Pak De. Ya. Sekarang bisa 6 sampai 8 juta Pak De. Keren. Meningkatnya luar biasa. Meningkatnya luar biasa. Sangat membantu sekali. Sangat Pak De. Nah, itu berarti manfaat Demek besar dong. Besar sekali Pak De. Nah, jadi itu buat teman-teman semua. Nah, antisarinya ini kita nggak usah takut bermain bonsai Demek dong, ya kan? Betul Pak De. Artinya hasilnya menjanjikan, bukan cerita tapi nyata, fakta. Ini luar biasa teman-teman. Jadi, nah ini yang perlu kita contoh. Semoga harapannya bermanfaat selalu. Kan begitu ya. Ini sampai sekian loh. Pohon-pohon udah bagus-bagus. Tapi yang teman-teman mau berminat, pohonnya silakan. Karena kalau gimana nanti sebentar kita akan review ya. Boleh? Betul, Pak. Siap Pak De. Termasuk harga juga Mas Dika ya. Bisa Pak De. Kalau pengirim jauh-jauh tuh aman saja. Aman Pak De. Kita garansi kalau pohon mati atau rusak atau patah kita ganti. Ini contohnya pohon apa Mas? Vietnam? Semuanya Vietnam Pak De. Vietnam? Kenapa nyari pohon Vietnam? Karena di Indonesia saya pikir belum ada yang bahasanya, kalau saya kan kesannya kalau nyari Vietnam di sini nyari. Nah saya buat seperti itu Pak De. Oh, buat image-nya. Ya. Wais, keren. Jadi punya nama sendiri dong. Iya Pak De. Wah ini luar biasa ini. Karena mensupport kegiatan Demek ini luar biasa. Betul, ya Mas ya. Betul Pak De. Tapi harapan saya Mas sebagai ownernya Demek, mohon supportnya. Siap Pak De. Selalu Jadi Pak De. sama-sama saling mengisi. Betul Pak De. Sama-sama biar teman-teman ya luar biasa lah ya. Iya betul Pak De. Karena memang program Demek ini Pak De buat untuk membuat lapangan pekerjaan baru di masyarakat.
Wah, mantap Pak De. Ya, jadi dengan adanya Demek, harapan Pak De, teman-teman yang keterbelakangan ya, terutama di pedalaman, dengan ada program Demek itu bisa jual cangkokan. Betul Pak De. Ya kan? Betul ya, Pak De. Biar bisa menjadikan di atas langsung dijual laku. Betul Pak De. Intinya bisa menyekolahkan anak-anak lah ya. Siap Pak De. Syukur-syukur bisa membantu keluarga ekonomi. Untuk Mas Andika ini membantu sekali nggak? Sangat membantu Pak De. Saya bisa, alhamdulillah ya, bisa dengan jual pohon-pohon kecil malah seperti ini, kita bisa membantu banyak keluarga ya. Dalam artian saya nggak sendiri, nggak cuma anak istri, mertua keluarga pun terbantu dengan saya jualan pohon kecil-kecil gini Pak De. Kenapa milih di Bali jualan? Ayo. Karena di Bali saya lihat juga antusiasnya luar biasa Pak De. Apalagi khusus Demex kan di Bali nih. Akhirnya jadi ya saya yakin setiap saya jualan pasti kebanyakan pohon kecil Pak De. Oh gitu. Ya. Pasti itu Pak De. Kenapa? Mereka pasti lihat gini Pak De. Demex pasti akan ada eventnya dan luar biasa apa namanya hadiahnya, door prize-nya Pak De. Apa itu? Motor listrik, sepeda listrik, terus rumah pastinya, rumah pastinya. Rumah ada pasti ya. Mereka mengajar itu Pak De. Dan untuk bisa dapat door prize itu ya harus pohon kecil Pak De. Ya betul sih. Ya harapan kami bermanfaat. Ya. Mohon supportnya teman-teman seluruh Nusantara. Ya. Jadi program Demek tetap akan jalan. Jadi akan berkembang terus ya. Harus, Pak De. Jangan lupa event Demek akan diselenggarakan 2025 bulan Desember. Siapa, itu sudah pasti. Ya, karena tempat semua sudah disiapkan. Jadi tinggal jalan saja. Siapa, yang paling penting siapkan pohon besar. Karena untuk event pameran tidak bisa kita nyiapin pohon 1 bulan 2 bulan. Betul Pak De. Yang besar ya, yang kolosal ya. Betul Pak De. Nah, buktikan bahwa kita mampu bersaing, buktikan kita bisa menampilkan pohon yang terbaik. Karena ada gunting emas. Pas, Pak De. Nah, bagi pendesain atau apresiasi kita dari tim Demex akan memberikan gunting emas itu. Luar biasa Pak. Dan jangan lupa, nah persyaratan mencari gunting emas itu pohon yang best in show, yang bisa menunjukkan dokumentasinya dari bahan sampai jadi. Tanpa itu tidak boleh diambil. Karena apa? Karena nanti dalam perjalanan itu kita akan memberikan apresiasi itu sertifikat Master Demex. Mantap. Nah, jadi kedepannya kita berikan apresiasi buat teman-teman, terutama para seniman dan pengrajin. Luar biasa. Dan jangan lupa di Demek itu juga udah dikemas dalam konteks kelas beda ya. Jadi kelas masing-masing kelas tuh teman-teman Pak De udah kasih ruang nih. Pertama di kelas prospek semi regional, di regional itu kita udah bagi 5 kelas Mas. Memang kelasnya itu 3, cuman di bawah itu kita bagi lagi. Pertama itu di natural, kita siapkan kelasnya sendiri itu 10 cm ke bawah yang sering disebut dengan situ, 15 cm ke bawah itu mame, dan 30 cm ke bawah itu namanya small ya. Itu pialanya lain-lain. Masing kelas itu lain-lain gitu loh. Sama di surrealis itu lain lagi, itu kelas ekstrim dia masuk sana. Pohon yang abstrak yang liukan gitu loh, ngerti? Ya, jadi dia enggak terlalu bebas. Nah, kalau di ekspresionis kita buat itu panorama. Jadi berbatang banyak. Berbatang lebih pada 1. Jadi itu ruangnya lain lagi. Jadi teman-teman bisa kompetisi, cuman di sana best in class-nya 1. Untuk pencapaian untuk cari best in class, semua ruang ini tarung mencari itu. Mana yang terbaik. Betul nggak? Karena harapan Pak De meningkatkan ekonomi kreatif. Aktivitas seni. Nah, ini. Boleh berseni, silahkan kompetisi di sana. Kan gitu ya. Biar nggak pohonnya formalin-formalin toh, Mas. Betul, dengan adanya ruang-ruang kelas-kelas itu kan otomatis kan berkembang. Berinovasi, imajinasinya bergerak. Ya, harus buat begini. Karena ada penghargaan, ada ruangnya. Ya, betul Pak De. Jadi pohon nggak menonton dong. Nanti Mas Dika tuh bisa beli yang ekstrim-ekstrim di pasaran lagi. Harus tuh Pak De. Iya ya, harus begitu dong. Ya. Iya. Tapi ini paling mahal jual berapa sudah dapat jualan selama ini? Dimulai kapan Pak De? Nggak, selama jualan ini sudah berapa? Paling mahal yang paling saya pernah jual 80 juta Pak De. Satu pohon. Pohon apa? Anting putri Vietnam Pak De. Kemana jualnya? Di Kelungkung juga Pak De. Di Kelungkung. Tingginya berapa? Tingginya tepas 30 Pak De. Pas 30. Demek dong. Demek Pak De. Mungkin turun juga Pak De nanti di Demek. Turun ya? Mungkin Pak De. Wih, ini petarung-petarung hebat. Teman-teman yang punya pohon bagus-bagus, siapkan mulai sekarang karena penantang ada banyak. Jangan berbesar bangga dulu ya. Nah, buktikan Anda punya pohon kecil mampu meraih best in show di sana, bahwa membuktikan bahwa pohon Anda yang terbaik.
Pasti, Nah, Pak. ini kompetisi ini yang ditunggu. Dan bagi para pengrajin, trainer ya terutama, saya tantang Anda, buktikan Anda bisa mengambil gunting emas di The Mac. Buktikan karya Anda. Mantap. Gelar master di tangan, ya kan? Betul, Pak. Nah, jadi kita memberikan apresiasi, penghargaan buat mereka-mereka itu. Karena saya tanya Mas Nuna, siapa yang nggak butuh pengakuan, Mas? Ya, semua butuh, Pak. Semua butuh? Semua butuh. Yakin? Yakin. Dari hati nurani paling dalam? Pasti, Pak. Nah, Harus. itu katanya beliau, bukan saya bicara ya. Nah, jadi semua, kita buktikan, kita mampu. Dengan bonsai kecil, dengan bonsai The Mac, saya rasa untuk desain lebih dipersingkat waktunya. Lebih dipercepat, dinikmati. Tentunya juga dari hasil penjualan. Luar biasa. Betul nggak? Tetapi bagi yang senang penjual, jangan semua dijual pohonnya. Tentunya ya disimpanlah 1, 2, atau 3 pohon. Untuk nikmat sendiri, Betul, Pak. ya. Di samping kita senang, bisa nikmat sendiri, kita bisa buat kontes. Betul, Pak. Ada pesan-pesan buat The Mac ke depannya gimana, Mas? Saya nggak ada ini sih, Pak, karena The Mac saya pikir sudah luar biasa, Pak. Pokoknya maju terus untuk The Mac. Oh gitu ya? Ya, ya. Jadi teman-teman ya, jadi untuk lebih lanjut kita bincang-bincang, kita review pohonnya. Yang jelas semoga bermanfaat. Salam Mas, sehat selalu ya, luar biasa. Sukses selalu, dan jangan lupa semangat. Semangat, Pak. Luar biasa.